Oke, Auto Lovers, apa kabarnya nih ya? Kembali lagi dengan saya Dwight Adi. Nah, kali ini saya lagi ada di Hyundai Serpong nih ya. Dimana di Hyundai Serpong ini adalah salah satu di belakang saya ini ada unit spesial nih ya, yaitu salah satu unit keluaran Hyundai terbaru nih Auto Lovers ya di Indonesia, yaitu Hyundai Tucson 2024 ya. Nah, ini juga tentunya adalah hybrid ya. Dia ini tipenya yang hybrid 1.6 nih. Dia menjual yang bensin juga ya, yang ICE biasa, internal combustion biasa, itu dia tipenya yang 2.0. Nah, tapi kali ini kita memang ini membahas yang ini nih, hybrid, karena ini juga tentunya emang lagi ramai juga nih ya. Jadi tonton terus nih Auto Lovers ya. Kalau untuk Hyundai Tucson sendiri itu adalah memang salah satu produk Hyundai yang dia punya sejarahnya panjang ya, karena tentunya dari bentuknya sendiri pun Hyundai Tucson ini salah satu seri Hyundai yang menurut saya pun dari awal pun dia perubahannya tidak banyak. Nah, Hyundai Tucson sendiri mereka tuh kalau di pasar Amerika ya atau di USDM, United States Domestic Market, dia tuh memang cukup ramai juga, karena tentu namanya pun sendiri sih Tucson, karena Tucson sendiri itu adalah salah satu kota di negara bagian Amerika Serikat, yaitu Arizona. Nah, karena memang Hyundai itu dia punya salah satu tradisi yang menamai produk-produk mereka atau mobil-mobil mereka berdasarkan kota-kota di Amerika nih. Salah satunya Tucson dan juga yang baru keluar juga nih Hyundai Santa Fe ya. Nah, itu juga salah satu kota di Amerika. Nah, buat auto lovers yang belum nonton nih, Hyundai Santa Fe kita juga sudah mengcover juga nih auto lovers ya, ada di sini nanti kalau di YouTube-nya. Nah, kembali lagi ke Hyundai Tucson 2024 ya. Kalau kita lihat pun juga dia grillnya juga sudah grill dengan headlightnya pun dia juga tampilannya menyatu nih auto lovers ya. Itu yang juga saya suka dari desain-desain Hyundai. Itu emang ada attention to detail kalau untuk tampilannya tuh ada ya, bukan interior juga. Nah, walaupun interiornya juga dia fiturnya pun banyak yang pastinya nanti akan saya jelaskan juga. Ada emblem Hyundai-nya nih gede, tapi dia juga sama-sama black ya, jadi dia tidak nyaru gitu ya, tetap menyatu. Lalu di depannya kita lihat juga dia ada kamera yang itu juga dari sistem 360, terus ada front sensor juga ya. Kalau kita lihat dari samping nih atau lovers ya, langsung aja. Seperti mungkin produk-produk yang sebelumnya, misalnya seperti Hyundai Creta. Dia tuh kalau Hyundai tuh memang dia terkenal dengan lekukan-lekukannya nih. Dia lumayan tajam nih. Apalagi kalau ini nih, dia lekukan tajamnya tuh di kayak berakhir di seperempat atau quarter dari pintunya. Dia lekukannya tajam-tajam sekali. Jadi tentunya menampilkan tampilan yang lumayan agresif nih atau lovers ya. Nah, kalau untuk bannya sendiri nih atau lovers ya. Dia ini bannya sekitar ring 19 nih atau lovers ya. Dia sudah alloy two tone ya. Dan dia juga rimnya pun juga sini juga sudah cukup berbeda dari seri-seri yang lamanya. Dia menampilkannya sedikit lebih stand out ya. Karena tentunya memang ini juga produk terbaru juga yang baru masuk ke Indonesia. Nah, kalau kita lihat ke belakang juga dia tentunya dari kacanya dia ada seperti trim silvernya atau lovers ya. Dia dari depan hingga belakang nih menyatu di bagian piece ini ya. Dan dia juga tentunya di mirrornya nih dia sudah ada side kamera juga ya, yang seperti tadi saya bilang dia juga terintegrasi di
fitur 360-nya juga, dan tentunya juga mirrornya juga sudah foldable ya belakangnya. Nah, dia sini sudah ada roof rail-nya atau first, tapi ini masih belum berfungsi ya. Ini hanya ya dekor saya supaya terlihatnya memang menyatu nih dengan desain utamanya. Dan dia tentunya juga sudah Shark fin antena ya. Nah, kalau kita ke belakangan nih, ini belakangan nih saya juga lumayan suka nih auto lovers ya, karena dia tentunya LED-nya yang type yang true ya, yang sudah dari ujung ke ujung tentunya. Memang sudah desain mobil kekinian banget nih ya kalau type true LED seperti ini. Dan dia juga ada, nah ini nih dia sudah type true tapi dia tetap ada ini kayak seperti tambahannya lagi tapi tidak biasa terlihatnya ya, seperti sirip mungkin ya kalau menurut saya. Ya, jadi ini juga salah satu desain yang saya lihat juga lumayan nih lovers ya, karena dia cukup berbeda dan saya pun juga jujur saya suka dengan desain rear lamp yang seperti ini ya. Nah, kalau untuk belakangnya dia tidak ada emblem, tapi melainkan hanya ada logo di kacanya seperti ini ya, auto lovers. Jadi, tapi kalau menurut saya pun juga lumayan bagus dan lumayan berbeda dari yang lain ya auto lovers ya. Nah, kalau dia di sini pun juga itu ada emblemnya juga hybrid nih auto lovers ya. Nah, mungkin langsung aja kita buka nih auto lovers ya. Nah, ini nih auto lovers ya, sudah dibuka. Dan dia sini masih ada handle-nya, tapi tentunya tidak bisa menekan tombol ini juga lagi kalau untuk mau menutupnya nih auto lovers ya. Dan ini adalah berikut bagasi belakang nih auto lovers ya. Di sini ada ada LED, di sini ada power connector, di sini juga ada hook point untuk mengkaitkan kargo-kargo kita ya atau barang bawaan kita. Dan juga, nah ini tuh adalah trunk cover ya auto lovers. Tentunya ini berfungsi seperti trunk cover pada mobil-mobil pada umumnya ya. Nah, dia ini kalau kita buka, nah dia di bawahnya ini langsung ban serepnya nih auto lovers ya. Ban serep ya masih kaleng, tapi ya namanya juga ban serep sih, semua mobil sih seperti itu ya auto lovers. Nah, ini juga lumayan spacious ya kalau saya lihat nih juga auto lovers. Dia juga di belakang pun tetap ada subwoofer juga nih auto lovers ya. Jadi audio yang kita mainkan juga terdengar sampai belakang. Dan nah ini dia nih lovers. Kalau kita perlu space tambahan, kalau mobil-mobil lain kan dia harus kita tarik dulu atau bagaimana lovers. Nah tapi enakan di Hyundai Tucson 2024 ini, dia hanya tarik ini saja, lalu nah kita coba sisi yang satunya lagi. Nah, jadi hanya dengan tarikan tuas ini nih atau lovers ya, kita tidak harus perlu menarik jauh-jauh atau reach ke dalam sekali ya. Jadi tentunya apalagi kalau kita udah bawa barang-barang yang berat gitu ya, kan itu udah susah tuh, makin susah tuh lovers ya. Nah, jadi tentunya itu dia tuh lovers. Jadi kemudahannya untuk merubah fungsi seat tengah nih lovers ya untuk memperluas space dari bagasinya tersendiri nih atau lovers. Kalau kita tutup seperti yang saya bilang tadi ya, dia hanya menekan ini saja nih. Oke. Nah, sudah tertutup. Dan dia juga di belakang tadi sudah ada, tentunya ada rear kamera juga ya. Karena mobil zaman sekarang udah nggak mungkin kalau nggak ada rear kamera nih atau lovers. Oh ya, dan kacanya juga tadi sudah ada rear defoggernya. Dan juga dia kalau untuk wipernya di sini atau lovers, dia agak di atas ya, jadi tidak di sini. Tentunya itu mengkomplement overall desainnya atau lovers ya. Jadi semakin rapih gitu kelihatannya mobilnya. Dan juga yang saya suka, dia itu untuk blinkernya atau lovers dia juga ada di bawah nih. Jadi kalau misalnya kita nyalain hazardnya atau lovers ya, misalkan tapi bagasinya sambil kita buka nih, jadi tetap tetap ada yang nyala di sini auto lovers ya, walaupun kita buka bagasinya jadi tetap tetap nyala. Jadi kalau untuk di lalu lintas pun tetap terlihat juga nih ya. Jadi tentunya itu juga menambah faktor keamanan dari kendaraan ini nih auto lovers ya. Juga tentunya tadi sudah ada rear rear sensor juga nih auto lovers ya. Kalau untuk dimensi dari Hyundai Tucson 2024 ini auto lovers ya, dia memiliki panjang sekitar 4,8 meter nih auto lovers dengan lebar
sekitar 1,8 meter dan tinggi sekitar 1,6 meter nih tuh lovers ya. Nah, jadi memang cukup ya dia ukuran yang cukup standar lah kalau untuk sekelas SUV ya auto lovers. Nah, ngomong-ngomong tentang SUV apalagi SUV hybrid. Nah, kalau Hyundai Tucson ini tuh dia kalau di pasar USDM tuh memang cukup terkenal juga nih auto lovers karena dia memang bisa dibilang tuh ada kompetitornya juga yang lumayan bisa dibilang hampir apple to apple ya, tapi tentunya lebih unggul Hyundai Tucson ini atau lovers ya, secara dimensi lebih besar dan dia tentunya ya yang memang bisa dibilang juga keunggulan Hyundai itu dia fitur-fitur di dalamnya juga lebih lengkap lengkap nih atau lovers ya. Nah, ngomong-ngomong buat fitur di dalam, ayo kita lihat fitur di dalamnya nih atau lovers ya. Kita langsung aja nih. Oke, sekarang kita sudah di dalam Hyundai Tucson 2024 nih atau lovers ya. Nah, jadi kalau yang pertama kita lihat nih atau lovers, kalau yang pertama saya notice ya, jadi dia ini, nah dia screen displaynya nih ya, curve display 12.3 inch ya, 12,3 inci nih atau lovers. Nah ini kalau atau lovers mungkin sebelum-sebelum sudah lihat di video kita ya, jadi tuh ini mirip dengan Kia EV9 dan juga tentunya Hyundai Santa Fe. Jadi memang kayaknya kalau menurut saya ini bakal distandarisasi nih kalau sama Hyundai ya. Kalau untuk line up mobil SUV SUV-nya ya, dan juga ini tentunya ada setirnya ya, dimana dia setirnya cukup cukup tidak terlalu kecil nih atau lovers ya yang saya lihat. Dia di sini tentunya ada setting untuk ADAS-nya ya. Di sini ada push control-nya juga. Lalu di sini ada infotainment-nya ya untuk volume, call, voice recognition dan juga mode konektivitas dengan mobile kita atau HP kita. Dan dia di sini juga sudah tentunya untuk transmissionnya sudah yang drive by wire-nya auto lovers ya. Dia juga sudah jadi akan seragam dengan Hyundai-Hyundai yang lainnya atau lovers ya. Santa Fe dan Kia EV9 pun juga sama nih seperti ini. Ya, jadi emang drive by wire tuh kayak sepertinya bakal distandarisasi juga nih kalau sama Hyundai nih atau lovers ya. Dan juga kalau untuk seatnya nih ya, coba seatnya juga tentunya juga sudah elektrik nih auto lovers ya, karena mobil segini masa belum ya. Jadi dia sudah bisa belakang, maju, naik, turun, dia juga sudah bisa naik. Kita kembali ke displaynya nih atau lovers ya. Jadi nah, yang mungkin kalau yang saya lihat itu dia yang memiliki respon baik dari konsumennya ya atau lovers di pasar USDM di Amerika, dia itu adalah fitur satunya nih atau lovers. Jadi kita ke vehicle, kita ke drive mode, kita ada my drive mode. Nah, ini dia net lovers ya. Ini adalah setting untuk powertrain ya. Dimana Eco itu kita menyimpan daya sebanyak mungkin ya. Jadi hemat, sport itu untuk mengutamakan performance, dan smart itu untuk menyesuaikan dengan gaya berkendara kita. Nah, tapi nih dia nih auto lovers ya. Dia untuk my drive mode-nya ada baby nih auto lovers. Nah, kalau drive mode baby ini dia itu jadi memang secara akustik suara mesin itu dia berkurang banget nih auto lovers ya. Jadi memang akan mengurangi suara nih auto lovers ya. Apalagi kalau yang lagi bawa anak-anak ya auto lovers. Nah, untuk fitur ini dia mendapat respon yang baik kalau dari di pasar di Amerika nih auto lovers. Ini memang bukan gimmick nih auto lovers ya. Ini jadi memang benar-benar mengurangi suara akustik dari engine-nya tersendiri nih auto lovers ya. Nah, kalau kita kembali lagi keluar, nah ini yang saya tadi sudah bilang tentunya sudah ada 360 not lovers ya. Nah, itu dia. Nih, dia juga sudah bisa di turn around seperti ini. Yang tentunya juga ini membantu ya lovers ya. Ada belakang juga dan depan, tentunya juga ada dari atas. Jadi kalau untuk 360 memang sudah benar-benar lengkap nih lovers ya. Oke, dan kalau di sini tadi juga sini ada kisi-kisinya nih juga dia ada pabrik nih auto lovers ya. Ini bukan plastik atau tapi memang pabrik nih auto lovers. Jadi memang menambah kesan elegannya tersendiri nih auto lovers ya kalau dari interiornya. Dan juga yang saya suka nih auto lovers ya, dia untuk konsol tengah sendiri pun tidak tidak semuanya di layar ya. Jadi ada juga yang memang masih analog nih auto lovers ya. Karena kan memang kalau di layar semua tuh cukup sulit nih auto lovers. Tentunya di sini ada home, map, search media, jadi ya cukup
standar kalau ininya, dan tentunya dia juga sudah ada setting untuk AC-nya yang dimana sudah dual zone ya atau lovers, jadi itu ya penting juga. Lalu di bawah dia ada power connector nih atau lovers, dia ada USB-C dan ada power connector yang seperti biasa nih atau lovers ya. Jadi untuk mungkin atau lovers yang memerlukan daya yang lebih tinggi bisa juga nih atau lovers. Dan tentunya dia konsol tengahnya juga type-nya sudah floating atau lovers ya, jadi di bawah juga sudah ada tempat untuk storage-nya nih atau lovers ya, jadi tidak memaksimalkan space nih atau lovers ya. Nah, mungkin kembali ke steering wheel lagi, dia tuh sudah ada pedal shifter nih atau lovers ya. Jadi untuk mensimulasikan experience berkendara lebih baik lagi nih atau lovers ya, mungkin atau lovers yang masih ingin memiliki simulasi berkendara yang seperti ini. Dan dia di tengahnya juga tadi ini ada wireless charging juga nih atau lovers. Nah, ini juga ngecas nih atau lovers ya. Tuh, ngecas tuh. Oke. Nah, kalau di sini lagi ini ada parking sensor. Ini yang tadi adalah 360. Lalu ini ada downhill braking assist ya. Jadi membantu kita nge-brake pada situasi yang lagi turunan nih atau lovers. Dan lalu di sini ada auto hold. Nah, dan di sini ada drive mode. Nah, kalau kita lihat di sini, dia drive mode-nya juga bisa diganti dari sini juga nih atau lovers ya. Dia ada Eco, Sport, dan Mind Drive. Lalu kalau untuk yang saya lihat lagi di sini juga ada sun visor, dimana kalau kita buka apakah dia akan nyala? Oh, masih belum nih atau lovers. Tapi juga sudah cukup fungsional nih atau lovers. Karena dia nyalanya bukan di sini atau lovers, tapi di sini. Nah, kalau di sini juga sudah ada LED ya atau lovers, dia hanya kita tekan. Nah. Dan juga di sini ada setting untuk panoramic sunroofnya nih atau lovers ya. Nah, ini kita buka. Tuh dia tuh lovers ya. Jadi sudah bisa one touch, itu langsung terbuka nih atau lovers. Dan seperti mobil-mobil kebanyakan sunroof tuh di sini juga ada netnya nih atau lovers ya. Jadi untuk mencegah daun-daun mungkin ya yang berterbangan jadi tidak masuk dalam mobil. Nah, untuk menutupnya sama nih atau lovers, tapi kita push ke depan. Sudah bisa one touch juga nih ya. Nah, seperti itu. Oke. Di sini juga tadi ada bottle holder. Dan di sini ada storage. Ya. Kalau untuk seatnya sendiri dia juga lumayan nyaman ya atau lovers ya dia. Karena dia memang cukup memeluk nih atau lovers. Dan juga di sini ada untuk setting memory seatnya nih atau lovers ya. Jadi ada setting 1 dan 2. Jadi setiap kita ganti driver pun tidak perlu menyeting manual lagi ya. Sudah ada memorinya. Dan di sini juga tentunya standarnya atau lovers ya. Ada pengaturan untuk side mirrornya dan juga Windows-nya. Nah, sekarang saya sudah ada di middle row-nya dari Hyundai Tucson 2024 nih atau lovers ya. Nah, kalau untuk dari tengahnya sih saya juga tinggi saya 180 cm nih ya. Nah, saya juga merasa ini luas banget nih atau lovers, ini enak banget ini. Nah, dan satu fitur lagi nih ya yang membuat kalau kita masih pengen makin lega lagi di tengah nih ya. Jadi di sini ada bisa diatur nih kalau untuk yang dari row tengahnya untuk row depannya. Nah, ini dia nih. Wah, lihat tuh. Ini bener-bener lapang di tempat duduknya ya. Jadi bener-bener enak sekali. Ini saya bisa sampai selonjoran full ini ya. Untuk penyangga kepalanya dia sudah 3 nih ya. Jadi tentunya yang duduk tengah dia juga tidak, kepalanya akan tetap tertopang juga ya. Dan juga dia di sininya ada armrest nih ya. Yang juga bisa digunakan untuk bottle holder. Dan lalu tentunya juga sudah ISOFIX nih ya. Jadi tentunya bisa membawa baby carrier dengan aman ya, tidak perlu pusing lagi. Dan juga, nah ini mungkin yang salah satu uniknya juga nih lovers ya. Dia jadi untuk storage di belakang seat depannya nih, dia seperti jaring-jaring seperti ini nih ya. Mungkin kalau menurut saya mungkin dia ini lebih biar mudah terlihat kali ya. Di dalamnya itu tuh ada apa gitu loh. Jadi kita nggak perlu cari-cari seperti ini ya. Dan juga dia di sini plastik nih. Mungkin kalau yang saya tangkap ini mungkin kayak seperti agar mudah dibersihi mungkin ya.
Dan juga untuk di belakang nih dia seperti yang saya bilang tadi dia juga sudah dual zone ya, jadi dia kisi-kisi AC-nya ada 2 nih di sini. Dia sudah ada 2 tentunya jadi tidak rebutan nih ya, bisa kanan kiri. Dan juga di sini ada power connector dimana dia berupa Type C ya. Jadi ada 2 kanan kiri dan juga tentunya tidak rebutan nih ya. Jadi enak. Sudah ada 2 dan tentunya di sini juga dia sudah ada pegangan tangan dan di sini ada LED-nya. Oke. Dan bentuk kisi-kisi door trimnya nih ya, dia tidak banyak perubahan dengan yang depannya atau first. Jadi dia di sini ada cushionnya juga, ada fabriknya juga. Jadi tentu tetap mengkomplimen desain utamanya juga ya, dan juga menambah kenyamanan juga nih dengan ada fabric dan juga cushion-cushionnya. Dan di sini ada speaker yang tentunya Bose juga ya, dan juga ada bottle holder. Dan dia untuk seat beltnya pun dia juga sudah 3 point ya tuh lovers ya, jadi dia sudah bisa yang kanan kiri dan juga tengah sudah bisa pakai seat belt. Oke, nah ini berikut tampilan dari engine bay-nya Hyundai Tucson 2024 nih ya atau lovers, dan dia ya tampilan dia ada engine covernya ya atau lovers, dan dia juga tentunya di sini ada dampeningnya nih atau lovers. Nah, kita langsung lanjut ke spesifikasinya nih ya auto lovers. Kalau untuk engine sendiri tuh dia tentunya dia yang ini kan yang tipe yang 1.6 hybrid ya, jadi dia 1600 cc dengan power sekitar 178 horsepower dan torsi sekitar 367 nih auto lovers ya. Jadi cukup lumayan kenceng nih ya. Itu juga tentunya di situ ada screen-nya juga. Lalu dia RPM at max power sekitar 5.500 RPM. Nah, untuk top speed-nya sendiri tuh sekitar 200 km per jam ya, lovers, kalau yang saya sudah tanya ke salesnya tadi ya. Nah, kalau untuk spesifikasi tentang mesin hybridnya nih, lovers ya, tentunya dia memakai baterai yang berkapasitas 1,49 kWh dengan motor type-nya itu tentunya yang PMS Permanent Magnetic Synchronous. Nah, jadi tentunya cukup membantu dalam putaran rendahnya juga nih lovers ya, karena memang tentunya membantu keiritan dari mobil ini nih lovers. Oke nih lovers, sekarang saya sedang sama Kevin. Kak Kevin. Ya. Nah, boleh perkenalkan diri mungkin dulu. Ya, halo Auto Lovers. Kenalin, nama saya Kevin. Saya sales dari cabang Hyundai BSD City. Oke ya. Nih, Kak Kevin ya. Nih, jadi di belakang kita kan sudah ada Hyundai Tucson yang tadi saya sudah review ya. Nah, ya, ini kalau dari Hyundai Tucson sendiri tuh dia kelebihannya apa aja sih? Jadi Auto Lovers, kenapa sih harus memilih Hyundai Tucson dibandingkan kompetitor kita? Pertama, mesinnya sudah turbo. Itu menghasilkan performa yang jauh lebih besar dibandingkan kompetitor. Yang kedua, desain dari Tucson ini lebih mewah dan elegan dan premium di kelasnya dibandingkan merek sebelah. Dan yang interiornya juga kita sudah ambient light, Bose 8 speaker Bose premium, dan kita ada ventilated seat. Dan untuk fitur keselamatan, Auto Lovers tidak perlu takut karena kita sudah Tucson ini sudah dilengkapi 12 sensor ADAS-nya, yaitu Hyundai Smart Sense. Jadi itu fitur-fitur keselamatan dari Tucson yang memberikan kenyamanan dan keselamatan berkendara bagi pengemudinya. Nah, itu keunggulan yang dimiliki Tucson dibandingkan kompetitor. Dan efisiensinya Auto Lovers nggak usah takut. Konsumsi bahan bakar kalau dalam kota bisa menyentuh 1:20. Kalau luar kota itu lebih besar lagi, bisa 1:25. Oke. Jadi kalau Auto Lovers mau punya mobil yang berperforma tinggi tetapi masih mikirin untuk ngisi bensin, Tucson jawabannya. Oke, apalagi yang masih belum terlalu percaya dengan EV, hybrid. Betul, iya betul. Nah, gitu. Tadi top speednya berapa nih? Top speednya bisa sampai 200. Wah, itu dia. 200. Jadi kalau untuk salip-salipan di tol mah udah lebih cukup ya. Iya, dan ground clearance-nya dia lebih rendah, jadi mengurangi body roll agar tidak benar itu juga. Iya, dibandingkan kompetitor ya. Kayak gitu. Torsinya bisa menyentuh 337 Newton meter. Itu EV aja ada yang segitu loh torsinya.
Iya, Ini ini masih ICE ini. makanya masih ICE hybrid, tapi torsinya udah hampir sama kayak EV. Horsepower-nya bisa sampai 235. Harga OTR-nya berapa tuh Kak Kevin? Harga OTR untuk hybridnya di 743. 343. Iya. Yang tipe bensinnya yang 2000 cc itu di 636 juta. Oh, Betul. Ya. Nah, kalau untuk bonus-bonus ada nggak nih? Bonus-bonus ada, kita dapat free kaca film, dapat Vicul, karpet dasar, talang air, dan kita juga dapat garansi baterai motor listriknya 8 tahun atau 160.000 km. Mana yang tercapai terdahulu ya? Betul. Nah, ngomong-ngomong sama tadi tuh warranty-nya apa aja nih Kak Kevin? Warranty-nya pertama, kalau garansi unitnya sendiri, Tucson-nya sendiri itu 3+1 atau 100.000 km. Kita juga free spare part 3+1 atau 100.000 atau 60.000 km. Dan free maintenance 3+1 atau 60.000 km. Jadi tinggal mikirin bensin aja tuh ya? Betul. Auto Lovers tinggal ngeluarin uang untuk bensin saja. Tinggal kalau jika ada kerusakan langsung bawa ke bengkel terdekat. Nah, kalau untuk bulingnya nih dapat berapa lama nih? Untuk buling kita dapat 1 tahun. 1 tahun. 1 tahun, betul. Ya. Nah, tadi saya tuh juga dengar-dengar ada namanya Hyundai Jaminan. Iya. Itu apa tuh Kak Kevin? Jadi Hyundai Jaminan itu program dari Hyundai. Jadi kita memberikan assurance program untuk pengguna Hyundai. Salah satunya adalah ketika pengemudi terjadi kecelakaan, pengemudi tersebut yang mengendarai unit Hyundai, biaya rumah sakitnya akan diganti 100% oleh Hyundai. Itu yang pertama. Yang kedua, unitnya sendiri juga sama. Jika mengalami kerusakan atau tabrakan yang cukup parah, kerusakan di atas 50%, unitnya akan digantikan oleh Hyundai langsung, dibeliin mobil baru. Betul, itu yang kedua. Lalu yang ketiga, kita ada assurance untuk tire, ban. Jadi kalau ban dari mobil Hyundai-nya mengalami kesobekan atau bocor tipis, itu bisa diklaim langsung ke Hyundai-nya. Betul. Dan Auto Lovers nggak usah takut. Setelah 3 tahun, Auto Lovers mau ganti mobil, bisa trade-in langsung ke Hyundai. Tinggal bawa mobil Hyundai lamanya langsung ke dealer. Kita akan beli 70% nilainya dari harga OTR. Gitu. Nah, kalau Hyundai Jaminan tuh, kalau menurut saya tuh ya suatu bentuk kepedulian Hyundai dengan customer-customernya. Iya, betul. Itu suatu bentuk Hyundai memberikan servis tambahan karena customer sudah percaya kepada merek kita. Tadi untuk klaimnya langsung ke Hyundai berarti ya? Langsung ke Hyundai. Atau mungkin ke salesnya juga bisa tuh ya? Ke salesnya juga bisa, atau langsung ke customer service di Hyundai juga bisa. Nah, ngomong-ngomong soal salesnya nih, Kak Kevin mungkin bisa dikasih tahu nih nomornya, bisa disebutin. Nomor WhatsApp-nya aja kali ya Mas. Boleh. Di 0822 4947 6910. Nanti juga kita taruh di sini atau Lovers ya. Iya, boleh. Nah itu tapi mau malam-malam pun juga nggak apa-apa ya WhatsApp Kak Kevin ya? Boleh, saya 24 jam ready. Iya, nggak apa-apa. Pokoknya nanti kalau Auto Lovers lagi main-main ke BSD nih ya, boleh mampir aja. Hyundai BSD, nanya aja nih, ada Kak Kevin nggak? Mau test drive langsung ya boleh. Bisa, itu dia. Nah, kalau untuk test drive pun di Hyundai BSD tuh selain dari Hyundai Tucson tuh dia ready semua ya? Ready semua. Kita mulai dari yang bensin, listrik, hybrid ada. Itu dia nih Lovers ya. Kalaupun negosiasi mah udah gampang lah sama Kak Kevin ya. Bisa diatur lah. Auto Lovers negosiasi dikasih yang terbaik lah hadiahnya. Best price. Iya, tenang aja. Kalaupun di compare ke lain tuh paling bedanya tipis-tipis lah ya. Tipis-tipis aja. Jadi kalau yang harga sudah terbaik buat konsumen. Buat Auto Lovers. Nih, sekian nih ya Auto Lovers dari saya dua tadi dan juga Kak Kevin. Jadi ini dia berikut tadi adalah liputan kita tentang Hyundai Tucson 2024 Auto Lovers. Sekian, jangan lupa juga follow Instagram kita di autorich.indo, TikTok dan Instagramnya namanya sama nih Auto Lovers. Auto Lovers. Bye bye.